tapi orang-orang yang di luar sana juga menjadikan referensi Al-Quran dari bidang keilmuannya untuk panduan dalam hidup dan kehidupan ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, oleh rayuan bujukan setan laknatullah, dia akan membujuk manusia dari atas, dari bawah, dari samping kiri, samping kanan. Karena itu adalah dia, iblis laknatullah, telah mendapatkan mandat untuk dapat merayu, membujuk anak-anak cucu-cucu keturunan Adam ini. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika Adam alaihissalam diciptakan, penghuni-penghuni surga ini diperintah sujud untuk menghormati Adam. Fasajadu, para malaikat semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, mereka menyombongkan diri, mereka takbur, mereka ingkar. Untuk apa kami sujud kepada Adam? Kata iblis, Adam cuma diciptakan dari tanah, sementara kami engkau ciptakan dari unsur yang lebih baik ketimbang tanah. Untuk apa kami sujud kepada Adam? Adam baru saja diciptakan, sementara kami, kata iblis, sudah lama menghuni-huni surga ini. Karena kesombongannya ini, karena ketakburannya ini, iblis dilaknat, dibuang, dicampakkan oleh Allah ke permukaan. Ada dua permintaan iblis. Bisa kita lihat dialog ini di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-17 sampai ayat berikutnya. Pertama permintaan iblis adalah, izinkan nanti wahai Allah, ketika kami hidup di bumi, agar kami bisa dapat membujuk, merayu, menggoda anak-anak cucu-cucu keturunan Adam ini. Itu dikabulkan oleh Allah, dijawab langsung. Izinkan nanti ketika kami hidup, agar kami bisa berkembang biak yang banyak, mendapatkan umur yang panjang. Itu pun juga dikabulkan oleh Allah. Jadi setiap saat, setiap waktu kita tidak terlepas yang namanya bujukan, rayuan, godaan setan iblis laknatullah ini. Kita ambil sebuah kisah yang bisa kita ambil pembelajaran di sana. Para ulama menerjemahkan kisah ini. Ada seorang abid, seorang ahli ibadah, pemuda yang rajin ibadah, tekun ibadah. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin baca Al-Quran, akhlaknya baik. Suatu waktu dia beribadah di ruangan masjid, melihat orang yang begitu tekun ibadah. Iblis tak senang melihat itu. Kemudian dia masuk, iblis masuk menyerupai manusia juga. Kemudian ikut juga beribadah. Bagaimana si abid ini juga beribadah. Bahkan untuk meyakini dirinya, di dalam berdoa, iblis yang berupa manusia ini dia sempat meneteskan air mata. Dipandang oleh si abid, orang yang begitu khusyuk ibadah. Ketika selesai ibadah ditanya, iblis yang menyerupai manusia ini oleh si abid, kenapa engkau tadi bisa meneteskan air mata dalam berdoa, sementara saya sudah lama melakukan amalan ini, tapi belum sampai kepada kekhusyukan engkau ini. Sanalah awal mula dijawab oleh iblis, engkau wahai abid, engkau belum pernah melakukan maksiat, ibadah kamu tetap teratur. Sementara saya dalam berdoa tadi, saya ingat akan dosa-dosa saya yang lampau. Saya ingat akan perbuatan-perbuatan maksiat yang saya lakukan dulu. Kata iblis, abid yang tidak berpedoman kepada Al-Quran, esok harinya dia mulai melakukan perbuatan maksiat. Dia beli minuman khamar, minuman yang memabukkan. Ketika mabuk, hilang akal,
dia berzina dengan wanita penjual khamar itu. Setelah itu dia berkelahi dengan suami penjual khamar itu karena melindungi istrinya. Kemudian dia juga menjadi seorang pembunuh. Satu maksiat yang dia perbuat, rentetan maksiat berikutnya kita lakukan. Akhirnya si Amir mati, hukum qisas. Inilah gunanya Al-Quran untuk membimbing, mengarahkan kita kepada jalan-jalan yang sangat lurus, jalan yang diridai oleh Allah. Makanya di dalam surat Al-A'raf, Al-Isra ayat yang ke-9 tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihat." Sesungguhnya ini Al-Quran, kata Allah, adalah sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus dan pemberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mau melakukan amal saleh. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat Allah yang berbahagia. Kemudian kita masuk kepada bentuk kalimat yang kedua, hudan linnas. Dalam surat Al-Baqarah 185 Allah berfirman, "Unzilal Qur'ani hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk, juga sebagai pembeda mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jalan kebatilan, mana jalan yang bengkok. Di sanalah dituliskan dalam Al-Quran sebagai pegangan dalam hidup dan kehidupan ini. Bagi orang-orang yang berada di luar agama Islam, dia juga akan menjadikan referensi sebagai bidang keilmuan dari tulisan-tulisan ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran ini. Kita ambil contoh, para peneliti, penerjemah, dia bisa mencari apa yang tersirat melalui penafsiran Al-Quran. Surat Al-Qiyamah ayat yang keempat menceritakan, "Maka manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang menulang mereka. Bahkan kami kuasa," kata Allah, "untuk mengumpulkan kembali jari jemari mereka." Orang-orang luar sana dia tidak yakin akan ayat ini. Mungkinkah orang yang sudah lapuk, sudah hancur lebur di dalam tanah, Tuhanku mampu untuk mengembalikan kembali, menyusun kembali jari jemari itu, tulang belulang itu? Sehingga ia teliti, ia telaah, sehingga didapatkan di jari-jari manusia ini ada yang tidak bisa luntur, tidak bisa hilang, kemudian dikembangkan terus sehingga ada ilmu sidik jari namanya. Di jempol kita ini ada garis-garis kecil, satu sama lain di antara kita yang hidup ini, baik zaman dulu sampai zaman sekarang. Menurut keilmuannya, garis-garis kecil itu tidak ada yang sama di antara kita. Begitu orang-orang Islam, orang-orang yang di luar agama Islam mencari referensi, menelaah ayat-ayat ini, dia jadikan sebagai pengembangan ilmu, teknologi dan seterusnya. Begitu juga ayat Al-Quran juga menceritakan bagaimana penciptaan manusia, mulai dari tetesan air mani, kemudian jadi sekumpal darah menjadi sekumpal daging, kemudian dengan daging itu ditumbuhkan tulang menulang itu juga dibungkus lagi oleh daging, dan dia begitu nyaman hidup di dalam rahim. Maka orang-orang ilmu teknologi ketika Rasulullah hidup itu tidak ada yang mampu untuk meneliti itu, tapi Rasulullah bisa mengungkapkan itu sesuai dengan ilmu pengetahuan yang berkembang. Kenapa ia mampu? Karena wahyu itu bukan melalui hasil pemikirannya, bukan pengembangan
tapi wahyu yang telah diwahyukan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah bentuk gambaran bahwa Al-Quran itu adalah sebagai hudan linnas, juga berguna dalam kehidupan umat manusia sepenuhnya. Kemudian daripada itu, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat hamba Allah yang berbahagia, jangan ada henti-hentinya bagi kita untuk tetap menelaah, mempelajari Al-Quran, mendengarkan ceramah-ceramah, agar kita juga bisa berkembang, wariskan kepada anak-anak, wariskan kepada kemenakan, kepada cucu-cucu kita. Kemudian panduan Al-Quran yang menjadi pegangan dalam hidup ini memang betul-betul bisa direalitakan dalam hidup dan kehidupan. Imam Al-Ghazali pernah berwasiat kepada para muridnya, kun aliman au muta'alliman au muhibban au sami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i kepada murid-muridnya, jadilah kamu orang yang mengajari Al-Quran. Kalau tidak mampu mengajar, jadilah kamu orang yang belajar dengan Al-Quran. Juga tidak mampu juga belajar, jadilah sebagai orang yang pendengar Al-Quran. Kalau tidak sanggup juga mendengar, mencintai kepada Al-Quran. Jangan jadi kamu orang yang kelima, fatahlak, maka itu akan binasa. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat hamba Allah yang berbahagia, inilah wasiat khutbah kita kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qawlallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun.